Hai, gue Anglit Story. Gue mau cerita tentang kisah yang terjadi di tahun 1978. Mungkin sebagian dari kita belum lahir di tahun itu, tetapi setidaknya ini cerita yang agak-agak ngenes juga ya. Yang kalau kita ngedengar kisah ini, pasti setidaknya kita pernah tahu kejadian ini sepertinya pernah juga terjadi di beberapa tempat yang lain. Namanya adalah Brenda Ann Spencer. Brenda ini lahir pada 3 April 1962. Dia ini tinggal di San Carlos dekat San Diego, California, Amerika Serikat. Rumahnya ini tinggal berseberangan dengan sekolah dasar Grover Cleveland. Waktu dia umurnya 16 tahun, di mana waktu itu dia tingginya sudah 157 cm, cukup tinggi juga ya. Dan rambutnya begitu merah, menyala, terang. Ia tampak sangat menarik, tapi ia ini mengaku sejak lahir. Setelah kedua orang tuanya berpisah, Brenda pun tinggal dengan ayahnya, Wallace Spencer. Mereka ini tidur di satu kasur di ruang tamu dengan ayah yang tampaknya sering melakukan kekerasan kepadanya karena di lantai rumahnya itu banyak berserak botol miras. Ada salah satu teman Brenda yang bercerita tentang profil Brenda yang pendiam, introvert, dan Brenda pernah bercerita kalau ia tidak suka dengan polisi dan ia mengatakan kalau ia akan polisi, dan Brenda juga ingin melakukan hal besar agar ia tampil di TV. Brenda ini memiliki talenta yang luar biasa di fotografi sehingga ia memenangkan juara pertama di kompetisi Human Society, tapi ia tidak tertarik untuk sekolah. Ia seringkali tertidur di dalam kelas pada saat jam pelajaran berlangsung, hingga para guru itu kadang suka bangunin dia atau sekedar nanya, "Kamu ini sedang bangun atau tidak?" Awal tahun 1978, ada staf di fasilitas untuk siswa yang bermasalah. Staf ini bilang ke orang tua Brenda kalau Brenda mau bunuh diri. Maka sekitar musim panas itu di tahun yang sama, 1978 itu, di mana Brenda ini melakukan kejahatan sehingga ia ditangkap. Pada Desember di tahun yang sama, ada petugas percobaan yang melakukan evaluasi psikiatri yang menyarankan agar Brenda dirawat di rumah sakit jiwa karena tampaknya Brenda mengalami depresi. Namun sang ayah menolak. Pada Natal 1978, yang biasanya para orang tua memberikan hadiah kepada anak-anaknya, dan Wallace pun begitu. Tapi Wallace memberi hadiah yang tidak seperti biasanya, di mana Wallace memberikan hadiah senjata semi-otomatis dengan gurunya. Yang direspon Brenda, "Aku minta radio, tapi malah dibelikan senjata." Ya iyalah, biasanya orang tua tuh kalau pada hari Natal ya di sana kan biasanya ngasih kado ya, entah kadonya itu berupa mainan atau buku atau baju atau apalah yang buat si anak merasa berguna lah. Ini kok dibelikan senjata. 29 Januari 1979, hari itu hari Senin pagi. Di depan rumahnya yang tepatnya di sekolah dasar, sedang banyak anak-anak yang menunggu pintu gerbang sekolah dibukakan oleh si kepala sekolah yang bernama Burton Rock. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Setidaknya ada 8 anak yang terluka, dan Burton Rock yang saat itu mencoba untuk melindungi anak-anak itu, ia tewas. Dan juga penjaga sekolah yang bernama Mike Zucker juga tewas di saat mereka mau melindungi dan menolong anak-anak itu dengan cara menarik mereka ke tempat yang aman. Seorang polisi yang datang ke lokasi juga terluka, tertembak di lehernya. Setelah menembakkan 30 butir peluru, Brenda mengurung diri di rumahnya selama beberapa jam. Seorang wartawan berhasil menghubungi Brenda di rumahnya dan menanyakan mengapa Brenda melakukan hal ini. Ia pun menjawab, "Aku tidak suka hari Senin. Ini akan meramaikannya." Polisi-polisi yang ada di situ mencoba untuk mengajaknya berunding, dan Brenda mengatakan kepada mereka yang menjadi target tembakan ini adalah target yang mudah ditembak. Dan ketika polisi berhasil mendobrak masuk, mereka menemukan banyak botol bekas minuman keras yang berserak di lantai. Tapi mereka menemukan Brenda tidak dalam keadaan mabuk, ia dalam keadaan normal. Ketika Brenda menjalani masa tahanan, ia pernah dites dan ditemukan kalau Brenda ini mengalami cedera
pada lobus temporal di otaknya yang disebabkan karena kecelakaan bersepeda, yang dimana dengan adanya cedera ini bisa menyebabkan perubahan perilakunya Brenda. Ketika ditanya lagi, mengapa ia bisa sampai hati melakukan itu? Dia menjawab, aku merasa sepertinya ayah menyuruh aku untuk diriku sendiri. Parents, lain kali tolong kalian kasihi anak-anak kalian. Ya, tapi kalau memang anaknya ternyata bandel, ya kita cari jalan yang terbaik, tetapi yang terbaik untuk kebaikan, bukan dengan cara yang aneh-aneh tentunya. Aku harap kamu suka dengan videoku ini, dan jika ada kata-kataku yang salah mohon dimaafkan. Tetapi kalau memang kamu tidak suka, kamu bisa komen di bawah. Please kamu komen di bawah, please. Aku tidak aku suka dengan komen-komen, dan nanti kalau aku sempat balas. Dan kalau kamu minta aku subscribe, aku pasti akan subscribe dan like video-video kalian. Terima kasih sudah menonton videoku ini. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe.